Assalamualaikum, apa kabarnya hari ini? Semoga anak-anak senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Masih bersama dengan Ibu Murningsih dalam pembelajaran PPKN kelas 7. Oke, siapkan buku tulis, kemudian buku paketnya, catat hal-hal penting. Pada kesempatan ini akan kita lihat tujuan pembelajarannya, yaitu mendeskripsikan perumusan Pancasila sebagai dasar negara dalam sidang BPUPKI. Kemudian materi yang akan kita bahas adalah B. Proses penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang tokoh-tokoh pengusul rumusan dasar negara. Ada Mr. Muhyamin, ada Mr. Supomo, dan ada Insinyur Soekarno. Kemudian juga ada Panitia 9 yang berhasil merumuskan rumusan dari dasar negara yang tertuang di dalam Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. BPUPKI merupakan badan yang membidangi proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Tujuan dari dibentuknya BPUPKI adalah untuk mempersiapkan proses kemerdekaan Indonesia. Sidang BPUPKI sendiri berlangsung 2 kali. Sidang pertama 29 Mei sampai 1 Juni dibahas tentang dasar negara Indonesia merdeka. Panitia 9 yang terdiri dari 9 orang pada tanggal 22 Juni 1945 bersidang dan menghasilkan Piagam Jakarta. Inilah agenda sidang BPUPKI kedua dari tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Karena banyaknya agenda yang akan dibahas, maka dibentuklah 3 panitia kecil, yaitu 1. Panitia perancang undang-undang dasar, 2. Panitia pembela tanah air, dan yang ketiga, panitia ekonomi dan keuangan. Panitia perancang undang-undang dasar yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno membentuk panitia kecil perancang isi undang-undang dasar yang dipimpin oleh Mr. Supomo. Naskah undang-undang dasar akhirnya diterima dengan suara bulat pada sidang BPUPKI tanggal 16 Juli 1945. Selain itu juga diterima usul-usul dari panitia keuangan dan panitia pembela tanah air. Dengan demikian selesailah tugas panitia BPUPKI. Kemudian setelah selesai tugasnya, BPUPKI dibubarkan dan digantikan dengan panitia baru yang namanya PPKI atau Dokuritsu Sumbi Inkai. Pada tanggal 8 Agustus, yaitu Soekarno-Hatta, Rajiman Widyadiningrat berangkat ke Saigon untuk dilantik menjadi ketua dan wakil ketua PPKI. Tapi ternyata terjadi perubahan politik di dunia pada Perang Dunia Kedua, yaitu yang dikenal dengan istilah turning point, titik balik. Semula Jerman CS menang, tapi kemudian sekutu CS yang menang. Kekalahan Jepang diawali dengan dijatuhkannya bom atom oleh sekutu terhadap kota Hiroshima dan Nagasaki. Nah, ini membuat Jepang benar-benar hancur, luluh lantak sehingga kemudian Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Nah, ternyata kekalahan Jepang diketahui oleh golongan muda, maka golongan muda kemudian meminta Soekarno-Hatta agar segera memerdekakan Indonesia. Tapi Soekarno-Hatta sebagai golongan tua tentu semuanya harus dipikirkan baik-baik, harus sesuai dengan prosedur, dan Soekarno-Hatta tidak menginginkan terjadinya pertumpahan darah seandainya Indonesia memaksakan diri untuk merdeka. Sultan Syahrir yang mendengar kekalahan Jepang kemudian berusaha menemui Soekarno-Hatta agar Soekarno-Hatta segera memproklamirkan Indonesia. Nah, karena keinginan dari para pemuda ditolak, maka kemudian para pemuda mengadakan rapat
yang menghasilkan keputusan untuk mengamankan Soekarno-Hatta keluar kota. Tujuannya adalah agar tidak dipengaruhi oleh Jepang, atau mungkin tujuan lagi yang lebih jelas ya, yang di luar, yang di bawah tangan istilahnya, menekan Soekarno-Hatta agar segera memproklamirkan Indonesia. Mereka dibawa ke Rengas Dengklok yang dianggap tempat yang sangat aman karena di sana ada satu kompi pasukan peta. Sebenarnya apa yang menjadi latar belakang peristiwa Rengas Dengklok? Yaitu perbedaan paham antara golongan muda dengan golongan tua tentang cara dan waktu. Golongan muda menginginkan cara merdeka sendiri, sedangkan golongan tua menginginkan lewat sidang PPKI. Sementara soal waktu, golongan muda menginginkan secepatnya, sementara golongan tua tidak terburu-buru, harus dipikirkan karena Jepang masih memiliki kekuatan yang sangat tangguh sehingga tidak ingin terburu-buru agar rakyat tidak menjadi korban. Apalagi Jepang saat itu sedang kecewa, sedang putus asa ya, karena kekalahannya dalam Perang Dunia Kedua. Mengapa Rengas Dengklok dijadikan tempat pengamanan Soekarno-Hatta? Anak-anak bisa melihat ya, letaknya jauh, kemudian strategis, kemudian ada kerjasama antara peta Jakarta dengan Rengas Dengklok ya, sehingga dari situ juga bisa mengetahui pergerakan dari pasukan Jepang. Sementara di Jakarta sendiri, golongan muda Wikana dan golongan tua Ahmad Subarjo melakukan perundingan tempat proklamasi dan mereka pun menyetujui Jakarta untuk menjadi lokasinya. Maka dari itu, diutuslah Yusuf Kunto mengantar Ahmad Subarjo ke Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno-Hatta kembali ke Jakarta. Itu pun pakai perjanjian. Soekarno-Hatta boleh dibawa ke Jakarta, tetapi besok Indonesia harus merdeka. Itu tuntutan golongan muda, dan Ahmad Subarjo pasang badan bahwa besok Indonesia akan merdeka. Pada malam itu juga, sampai di Jakarta jam 11 malam, sudah diberlakukan jam malam, berarti sudah tidak boleh ada rapat. Maka kemudian pinjam ataupun ditawari rumah Laksamana Maeda, ya, seorang laksamana muda yang sangat menghargai, menghormati semangat juang rakyat Indonesia untuk merdeka. Di rumah Laksamana Maeda inilah akhirnya disusun naskah proklamasi. Naskah proklamasi disusun bertiga, Soekarno, Hatta, dan Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo. Setelah selesai disusun, diketik oleh Sayuti Melik. Inilah orang yang berjasa kepada kita bangsa Indonesia, yang mempersilahkan rumahnya digunakan untuk menyusun naskah proklamasi. Akhirnya, pada tanggal 17 Agustus, hari Jumat lagi, Insinyur Soekarno dengan didampingi Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia ke seluruh dunia. Anak-anak bisa mencari tahu latar belakang hilangnya tutur kata di pembukaan UUD 45. Pada tanggal 18 Agustus 45, PPKI menggelar sidang yang pertama, yang hasilnya adalah menetapkan Undang-Undang Dasar 45, memilih Presiden dan Wakil Presiden, dan membentuk sebuah Komite Nasional Indonesia Pusat. Salah satu keputusan sidang PPKI adalah mengesahkan UUD 45, di mana di dalamnya, yaitu di alinea 4, tercantum rumusan sila-sila Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian PPKI bersidang kedua pada tanggal 19 Agustus. Hasilnya adalah
Kemudian sidang ketiga tanggal 22 Agustus, PPKI bersidang menghasilkan. Sebelum kita akhiri pertemuan ini, mari kita melakukan refleksi diri berkaitan dengan materi yang baru saja kita bahas, yaitu tentang pengesahan rumusan Pancasila sebagai dasar negara yang telah dilewati melalui sidang BPUPKI yang pertama dan kedua. Dan akhirnya pada tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila disahkan sebagai dasar negara, di mana Pancasila terdapat di dalam pembukaan UUD 45. Kemudian juga kita mengetahui kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, yaitu menjadi dasar dalam penyelenggaraan negara sekaligus merupakan sumber hukum tertinggi di Indonesia. Kemudian untuk materi yang akan datang, kita akan bahas semangat pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, untuk memperkuat pemahaman kalian, wawasan kalian tentang materi yang kita bahas, maka anak-anak kerjakan soal-soal yang ada di LKPD. Oke? Semoga yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.